Baik, kita lanjutkan materi asuhan keperawatan keluarga. Kita masuk ke sesi diagnosa keperawatan keluarga. Masalah keperawatan adalah bidang garapan keperawatan yang harus diatasi oleh perawat. Bidang garapan keperawatan adalah kesenjangan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia pada tingkat individu, keluarga, atau komunitas. Kemudian, diagnosa keperawatan keluarga, diagnosa perkembangan keluarga yang dikembangkan adalah diagnosa tunggal yang hampir serupa dengan diagnosa keperawatan di rumah sakit. Diagnosa keperawatan keluarga dapat bersifat potensial, resiko, atau aktual. Dalam menyusun masalah kesehatan dan keperawatan keluarga, seorang perawat keluarga harus mengacu pada tipologi masalah kesehatan dan keperawatan. Ya, adalah sebagai berikut. Nah, di sini analisa data, ya. Ada simptom, ya, ada data, kemudian ada etiologi penyebab, kemudian problem atau masalah, ya. Simptom ini tanda-tanda, ya, dan gejala. Etiologi penyebab itu mengacu kepada 5 tugas keluarga, sementara problem atau masalah pertama mengacu pada tipologi masalah, ancaman atau risiko, kurang atau tidak sehat, sudah gangguan, kemudian situasi krisis atau wellness. Ya. Kemudian yang kedua adalah etiologinya, ya. Sesuai dengan tugas keluarga. Contohnya itu risiko gangguan tumbuh kembang pada balita yang berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga memenuhi kebutuhan nutrisi dalam merawat anggota keluarga. Nah, tadi disebutkan bahwa di situ ada ancaman kesehatan. Ancaman kesehatan sendiri adalah keadaan yang dapat memungkinkan terjadinya penyakit, kecelakaan, dan kegagalan dalam mencapai potensi kesehatan. Yang termasuk ancaman kesehatan adalah di sini pertama penyakit keturunan, keluarga anggota yang mengidap penyakit menular, jumlah anggota keluarga terlalu besar, risiko terjadi kecelakaan dalam keluarga, kemudian kekurangan atau kelebihan gizi, kemudian keadaan yang dapat menimbulkan stres, ya. Sanitasi lingkungan buruk, kebiasaan yang merugikan kesehatan, ya. Kemudian sikap kepribadian, nah itu. Riwayat persalinan sulit, ya. Kemudian aktivitas permainan yang tidak sesuai. Kemudian kurang atau tidak sehat, ya, adalah kegagalan memantapkan kesehatan. Ya. Kemudian yang ketiga, situasi kritis adalah kondisi di saat individu atau keluarga banyak dituntut untuk menyesuaikan diri, termasuk juga dalam sumber hal keluarga. Nah, ini macam-macam kondisi kritis antara lain ketidakmampuan anggota keluarga mengenal masalah, ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan, ketidakmampuan anggota yang sakit merawat anggota keluarga yang sakit, ketidakmampuan memelihara lingkungan rumah, ketidakmampuan menggunakan sumber di masyarakat untuk mereka kesehatan, ya, fasilitas kesehatannya. Nah, kemudian kita menentukan prioritas masalah, ya. Yang pertama masalah anggota keluarga yang dijumpai lebih dari satu. Nah, itu harus, ya, jadi syaratnya. Kan kita mau prioritaskan, ya. Kemudian sumber daya yang memiliki keluarga dan komunitas terbatas. Kemudian keterbatasan iptek yang dikuasai perawat atau keluarga, ya. Kemudian berat dan menonjolnya masalah yang dirasakan keluarga berbeda-beda, ya. Setiap keluarga mempunyai prioritas, ya, atau yang dirasakan jadi masalah, ya. Kemudian waktu yang dimiliki terbatas, ya, dapat mengatasi masalah lain yang ditimbulkan akibat masalah yang tersebut. Ini pertimbangan-pertimbangan untuk dalam menentukan prioritas masalah. Berdasarkan sifat atau tipologi masalah, penilaian masalah adalah sebagai berikut. 1. Ancaman kesehatan, ya. 2. Keadaan yang dapat berisiko terjadinya penyakit dan kecelakaan. 3. Kurang sehat. Dan 4. Krisis. Nah, kemungkinan masalah dapat diubah adalah kemungkinan berhasilnya mengurangi masalah keperawatan
atau mencegah masalah bila ada tindakan tertentu. Potensi masalah untuk mencegah adalah sifat beratnya masalah keperawatan yang akan terjadi bila dapat dikurangi atau dicegah. Kemudian menonjol masalah adalah cara keluarga memandang atau menilai masalah keperawatan. Ya, pemberiannya adalah masalah beradab dan harus diatasi, ya. Nah, ini perhitungan ya, prioritas scoring daripada masalah ya kesehatan keluarga. Di situ ada kriteria, skor, bobot, dan nilai. Nah, tinggal dia masuk mana, ya. Kalau sifat masalahnya itu bagaimana, ya. Kalau ancaman nilainya 2, kalau kurang sehat nilainya 3, kalau krisis 1. Kemudian kemungkinan masalah dapat diubah, ya. Kalau dengan mudah itu 2, hanya sebagian 0, tidak dapat 1. Nah, kemudian potensi masalah untuk dicegah tinggi, cukup, rendah, ya. Kemudian menonjol masalah itu menonjolnya masalah, ya. Nah, masing-masing ada bobotnya. Nah, perhitungan nilai adalah skor yang diperoleh sesuai dengan kriteria dibagi angka tertinggi dalam skor dikalikan bobot. Ya, itu cara menentukan skornya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memperbaiki masalah perawatan keluarga adalah sebagai berikut. 1. Iptek keperawatan yang ada saat ini untuk mengatasi masalah. Apa ya kira-kira ya temuan baru ya atau teori baru, konsep baru ya untuk mengatasi masalah dari keluarga tersebut. Kemudian sumber dana keluarga dalam bentuk uang fisik dan tenaga, ya. Kira-kira kemampuan keluarga itu bagaimana, ya, dari penghasilannya, ya, per bulan, ya, cukup enggak? Misalnya dia tidak punya jamban, bagaimana mengatasi adanya jamban? Ya, kita lihat kemampuannya, kan, membeli jamban dan merenovasi, ya, mungkin kamar mandinya dan sebagainya. SDM keperawatan dalam bentuk iptek, ya. Kemudian sumber daya komunitas dalam bentuk fasilitas kesehatan, organisasi masyarakat dan dukungan masyarakat. Nah, ini ya. Nah, kemudian intervensi keperawatan keluarga, ya. Jadi intervensi perawatan keluarga atau perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, mengidentifikasi sumber-sumber dalam keluarga untuk tindakan keperawatan, ya. Tahap intervensi dan evaluasi perawatan merupakan tahap lanjut dari proses tahap intervensi perawatan keluarga perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, mengidentifikasi sumber-sumber dalam keluarga untuk tindakan perawatan. Tahap intervensi dan evaluasi perawatan merupakan tahap lanjut dari proses perawatan keluarga. Kemudian indikasi untuk intervensi perawatan keluarga, White dan Leahy dalam Friedman itu menggambarkan adanya 2 tingkat keahlian dalam masih di ruangan, saya lagi rekam ini lagi, saya ulang lagi jadi. Ya,
Kemudian indikasi untuk intervensi perawatan keluarga, ya ini menurut Pat Leahy dan Friedman itu menggambarkan adanya dua tingkat keahlian dalam keperawatan keluarga, yaitu generalis dan spesialis. Kemudian klasifikasi intervensi perawatan menurut Freeman dan Friedman. Secara umum, intervensi perawatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Suplemental. Ya, perawatan secara langsung memberikan pelayanan keperawatan yang tidak dapat dilakukan oleh keluarga. Kemudian fasilitatif, ya, perawat membantu mengatasi hambatan dari keluarga dalam memperoleh pelayanan medis. Yang ketiga, deployment, ya, perawat membantu keluarga untuk menolong diri sendiri sesuai kemampuannya. Nah, ini tabel intervensi keluarga dan definisi aktivitasnya. Ya. Nah, pertama, dukungan keluarga, ya, meningkatkan minat keluarga dan tujuan. Kemudian mempertahankan proses keluarga, minimalkan efek gangguan proses keluarga. Kemudian keterlibatan keluarga, partisipasi keluarga dalam perawatan fisik dan emosi, promosi integritas keluarga, meningkatkan daya ikat dan kesatuan keluarga. Kemudian mobilisasi keluarga, ya, ini penggunaan kekuatan keluarga yang mempengaruhi kesehatan pasien melalui petunjuk positif. Kita libatkan semua anggota keluarga dan kita mobilisasikan, kita berikan tanggung jawab, misalnya tugas-tugasnya, ya anak apa, orang tuanya apa gitu. Terapi keluarga, ya, interaksi dengan keluarga sebagai agen pengubah yang bergerak menuju cara hidup yang produktif. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kurang positif itu dirubah, diajarkan bagaimana, ya, dengan pendidikan kesehatan. Kemudian dukungan saudara kandung, meningkatkan keterlibatan saudara kandung pada saat saudara laki-laki atau perempuan sedang sakit. Jadi ada yang merawat, ya, dari saudaranya atau keluarganya. Kemudian dukungan orang tua remaja, ya, misalnya contohnya penyediaan bantuan untuk orang tua dalam memahami dan membantu anak-anak remaja. Nah, kemudian ada model intervensi keluarga Calgary, ya. Fokus utamanya itu CPM, ya, Calgary Family Intervention Model, ya, oleh White and Leahy tahun 94, merupakan suatu kerangka pengorganisasian konseptual pembagian domain khusus dari fungsi keluarga dan intervensi spesifik yang diusulkan oleh perawat. Kemudian fokus utama CPIM adalah meningkatkan, memperbaiki, dan membantu fungsi keluarga secara efektif dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. Jadi pengetahuannya, keterampilannya, ya, kemudian perilakunya. Ya. Nah, ini model intervensi dengan 3 domain, ya, fungsi keluarga. Kalau kognitif, intervensi secara langsung, domain kognitif, fungsi keluarga yang memberikan ide-ide baru, ya, kemudian pandangan-pandangan dan informasi, ya, atau pendidikan. Kalau afektif, tindakan secara langsung, perawatan, ya, pada domain afektif. Kemudian proses motor, ya, strategi, ya, perawatan secara langsung pada domain, ya. Nah, kemudian intervensi perawatan keluarga spesifik. Ya, di sini strategi intervensi spesifik pelayanan kesehatan yang proporsional dalam keluarga bergantung tingkatan tingkatan fungsi keluarga. Ya, selanjutnya bentuk intervensi keperawatan khusus adalah sebagai berikut. Ya, pertama modifikasi tingkah laku, kontrak, manajemen kasus, ya, kolaborasi, konsultasi, konseling, strategi pemberdayaan, advokasi keluarga, modifikasi gaya hidup, kemudian hubungan antar tetangga. Nah, hambatan-hambatan dalam intervensi keperawatan keluarga, ya, ada 8, ya, menurut Bailon. Kemudian intervensi keperawatan keluarga di sini adalah suatu proses aktualisasi rencana intervensi yang memanfaatkan
berbagai sumber di dalam keluarga dan memandirikan keluarga dalam bidang kesehatan. Ya, implementasi asuhan perawatan keluarga dengan pendekatan keperawatan ya terstruktur menggunakan 3 strategi utama. Yang pertama itu mempertahankan budaya yang sesuai dengan kondisi kesehatan saat ini. Kemudian negosiasi budaya yang lebih menguntungkan situasi ya dan kondisi kesehatan saat ini. Kemudian yang ketiga melakukan restrukturisasi budaya, yaitu dengan mengganti budaya yang sesuai dengan saat ini. Nah, kemudian evaluasi keperawatan keluarga ya. Setelah intervensi, evaluasi perawatan keluarga adalah proses untuk menilai keberhasilan keluarga dalam melaksanakan tugas kegiatan sehingga memiliki produktivitas yang tinggi dalam mengembangkan setiap anggota keluarga. Jadi sebagai komponen kelima dalam proses perawatan, evaluasi adalah tahap yang menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan sudah tercapai. Evaluasi ini ya sebagai suatu proses dapat dipusatkan dalam 4 dimensi. Pertama, dimensi keberhasilan. Kedua, dimensi ketepatgunaan. Ketiga, dimensi kecocokan. Dan keempat, dimensi keadekuatan. Ya. Kemudian kriteria dan standar. Kriteria dan standar adalah 2 istilah yang berhubungan dengan evaluasi. Ya, kriteria menunjukkan tanda-tanda yang dapat memberikan informasi kepada kita apakah tujuan telah tercapai atau tidak. Nah, kemudian ada namanya evaluasi kuantitatif dan kualitatif. Ya. Secara umum ada 2 macam evaluasi, ada evaluasi kuantitatif dan kualitatif. Dalam evaluasi kuantitatif, penguraiannya dilaksanakan dalam jumlah pelayanan atau jumlah kegiatan yang telah dikerjakan. Misalnya jumlah imunisasi yang telah diberikan, dan jumlah anak sekolah yang telah diperiksa ya jenis jenis evaluasi adalah jenis yang paling sering ya digunakan karena mudah dilakukan dibandingkan ya dengan evaluasi kualitatif. Nah, evaluasi kualitatif dapat berfokus pada salah satu dari 3 dimensi tersebut. Ya, ada struktur, proses, hasil. Struktur biasanya berhubungan dengan tenaga manusia atau bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara proses adalah kegiatan-kegiatan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Nah, yang ketiga, hasil adalah akibat dari asuhan perawatan. Dari segi pasien, hasil berhubungan dengan keadaan fisik, psikologi, sikap, dan tingkah laku. Nah, apa saja kesulitan-kesulitan yang ditemukan dalam evaluasi hasil adalah sebagai berikut. Pertama, beberapa hal yang merupakan petunjuk-petunjuk objektif dari hasil sukar diketahui terutama dalam hal aspek psikososial dari keperawatan. Nah, selanjutnya ada beberapa hasil memerlukan jangka waktu yang cukup panjang agar tampak hasilnya. Ya, jadi perlu ditambah lagi waktu ya, karena bisa saja kan naskahnya yang mungkin nanti pada saat profesi hanya sampai 3 hari. Ya 3 hari pelaksanaan dan tidak cukup mungkin waktu itu untuk melihat hasilnya. Kemudian kadang-kadang sukar memindahkan hasil keperawatan dengan hasil membedakan ya. Kadang-kadang sukar membedakan hasil keperawatan dengan hasil pemeliharaan yang dilaksanakan anggota tim kesehatan lainnya dan pengaruh-pengaruh dari lingkungan. Ya bisa saja kan dia ada perubahan-perubahan pada keluarga tersebut disebabkan oleh faktor lain. Kemudian prasangka dan subjektivitas dalam proses pengukuran ya. Jadi kita menyangka-nyangka sudah berhasil, dia sudah begini dan begitu ya. Ini subjektivitas ya dalam proses pengukuran. Kemudian metode-metode dan data sumber-sumber data evaluasi. Metode-metode sering digunakan adalah observasi langsung. Makanya kita kadang melakukan observasi melihat perilakunya langsung ya. Atau meriksa laporan atau dokumentasi atau wawancara atau menggunakan angket ya. Kemudian ada dan melakukan latihan stimulasi. Kalau dia misalnya kita ada pemberian tentang
bagaimana cara mencuci tangan, ya kita evaluasi, coba cuci tangan dulu misalnya. Nanti kita lihat benar tidak itu. Nah, langkah-langkah dalam evaluasi pertama menetapkan garis dasar ya masalah kesehatan dari individu, merumuskan tujuan, menentukan kriteria, menentukan metode, kemudian membandingkan keadaan yang benar-benar nyata dengan kriteria, kemudian mencari penyebab dari pelaksanaan yang kurang memuaskan. Nah, penetapan masalah di sini skemanya ya di sini bagaimana proses standar asuhan keperawatan keluarga dari perumusan tujuan. Nah, dari perumusan tujuan ini ambil kesimpulan, mengidentifikasi dan menganalisis jarak antara keadaan nyata dan tujuan. Kemudian penetapan merumuskan tujuan, kemudian penetapan kriteria dan standar evaluasi, kemudian penetapan metode atau teknik dari evaluasi, kemudian membandingkan keadaan nyata dengan kriteria dan standar evaluasi. Selanjutnya kesimpulan, mengidentifikasi dan menganalisis jarak antara keadaan nyata dan tujuan. Nah, selanjutnya baru kita rumuskan tujuan lagi kalau misalnya masih ada masalah ya untuk dipecahkan. Jadi seperti itu ya asuhan keperawatan keluarga mulai dari tadi kita mulai dari diagnosa keperawatan sampai evaluasi. Demikian. Apabila ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.